Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Teriring doa dan salam untuk sahabat-sahabat semua. Semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi yang indah bagi sebagian kita, termasuk saya mungkin masih menikmati liburan di rumah, dan sebagian teman-teman yang lain mungkin sudah beraktivitas kembali di kantor atau tempat usaha yang lain, whatever atau whenever kita dimanapun. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa mengiring kita, senantiasa bersama kita, dan semoga pula dengan ungkapan dan ekspresi syukur kita ini Allah akan berkenan untuk menambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pagi ini ada sebuah kata yang mungkin asing di telinga kita, namanya decluttering. Decluttering itu sebenarnya kalau bahasa kitanya mah bersih-bersih. Mungkin sudah merupakan kebiasaan ya bagi sebagian kita untuk menyimpan barang-barang yang tidak banyak kita pakai. Misalkan kalau habis beli sepatu nih, sepatunya dipakai tapi kemudian dusnya, karena kita berpikir dus itu akan suatu saat akan dibutuhkan, dusnya disimpan tuh, numpuk satu dus kosong. Kemudian ketika kita habis beli kulkas misalkan, ada lagi dus yang lebih besar, karena sayang, karena mungkin suatu saat dibutuhkan, disimpan lagi numpuk. Kemudian ketika habis servis mobil atau motor, biasanya ada sisa-sisa oli tuh yang dari bengkelnya, karena kita pikir suatu saat kita butuh oli, maka dibawalah tuh si dirigen bekas oli itu ke rumah, numpuk lagi. Kemudian ada spare part yang diganti, baik itu busi, baik itu shock breaker atau lainnya, karena lagi-lagi mungkin kita berpikir suatu saat kita akan butuh, maka dibawa lagi. Kemudian lagi kalau ibu-ibu bekas beli gelas atau bekas apalah piring segala macam itu yang numpuk tuh, akhirnya akumulasi dari barang-barang yang kita sayangi, yang meskipun kita tidak pakai, ternyata setelah sekian lama tuh penuh. Mungkin kayak kalau kita punya gudang mungkin agak rapi, tapi ketika kita rumahnya tidak punya gudang, maka barang-barang yang tidak kita pakai itu bertumpuk. Kadang-kadang ada di ruang tamu, kadang-kadang bahkan kamar tidur pun penuh dengan barang-barang yang sebenarnya itu tidak kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Kita hanya beranggapan nanti suatu saat kita butuh, entah butuhnya kapan. Termasuk saya. Dari kemarin saya lihat di dapur itu, di gudang itu ternyata ada kursi bekas. Bukan bekas sih sebenarnya, hanya kursi itu patah. Saya sudah pakai kawat, sebenarnya masih bisa dipakai, tapi ya itu tadi, barang itu dipakainya kadang-kadang karena memang kondisinya patah. Kemudian ada bekas exhaust fan, itu pasti tidak akan pernah saya pakai lagi karena emang sudah rusak, tapi masih numpuk di gudang. Kemudian lagi ada kursi yang patah lagi. Kemudian tadi ada kemarin saya bersih-bersih, ada bekas alat olahraga saya yang sudah nggak pakai karena karetnya rusak, itu juga numpuk. Kemudian ada shockbreaker bekas yang kemarin saya pikir akan saya gunakan untuk sesuatu keperluan, ternyata udah sekian lama saya nggak pakai juga, numpuk juga. Nah, kemarin itu ada unggahan mengenai decluttering ini. Jadi teorinya sederhana bahwa energi is everything, everything is energy. Jadi dalam penjelasannya bahwa benda-benda yang ada di dalam rumah kita, benda-benda bekas yang tidak dipakai itu,
akan menyimpan energi yang negatif. Bahasa kitanya mah biar gampang, karena ada kardus, karena ada tumpukan barang-barang bekas itu, debu akan menempel di situ. Dan kita pasti jarang membersihkannya karena barang itu nggak dipakai. Konsekuensinya kalau banyak debu, maka yang akan terjadi adalah kotor. Nah, kalau kotor ya stadium lanjutnya jadi penyakit. Itu sederhananya. Jadi kalau bahasa bahasa pasarnya seperti itu. Energy is everything, everything is energy. Jadi ketika kita semakin banyak tumpukan benda-benda atau barang yang tidak kita pakai di dalam rumah kita, maka akan semakin besar energi negatif yang nempel ke benda-benda itu. Maka dengan decluttering ini dianjurkan atau bahkan diharuskan kita untuk membersihkan benda-benda yang kita tidak pakai itu. Kayak kardus-kardus bekas sepatu, ya sepatunya udah kita pakai, kardusnya ya udah dibuang aja. Kemudian juga bekas oli yang tadinya kita mau pakai karena sudah berapa lamanya udah dibuang aja. Kemudian exhaust tadi, apapun yang ada di rumah kita yang tidak kita pakai, termasuk juga pakaian-pakaian yang bekas yang sudah hampir tidak kita pakai 1-2 tahun karena sudah kesempitan atau karena ada modenya sudah tidak sesuai dan lain, itu sebaiknya dikeluarkan. Karena apa? Karena tadi akan mengundang energi negatif. Dan logika yang sederhananya, ketika semakin banyak barang yang tidak terpakai numpuk di rumah kita, maka rumah kita akan semakin sempit. Yang kalau ada kursi bekas yang tidak dipakai tapi masih di dalam rumah, artinya ya udah satu tempat tuh setidaknya 40 cm persegi dipakai untuk kursi itu. Harusnya ketika itu dikosongkan kita bisa pakai untuk menempatkan vas bunga yang lebih bermanfaat atau lainnya. Jadi intinya the clustering itu adalah bagaimana kita mengeluarkan barang-barang yang tidak kita gunakan atau sudah tidak berguna keluar dari rumah kita, agar kemudian pertama ya lega rumah kitanya, yang kedua bersih. Kalau dalam spiritual itu yaitu agar tidak mengundang energi negatif, agar kemudian rumah kita tidak disesaki dengan hawa-hawa yang kurang nyaman. Dan teorinya sederhana, agar kemudian kita bisa membersihkan barang-barang bekas dari dalam rumah kita itu nggak harus sekaligus hari ini harus selesai. Tidak. Jadi agar kemudian kita tidak merasa lelah, usahakan 3 barang yang kita tidak pakai sehari dikeluarkan. Kan hari ini ada piring yang gompel itu pecah lah, retak, kemudian ada gelas yang retak, kemudian ada ember yang kemudian sudah bocor yang tidak kita pakai, ya buang. 3 benda itu saja keluarin. Besoknya kita lihat lagi ada kardus bekas sepatu, kardus bekas piring, wajan lainnya dikeluarkan. Akumulasi kalau tiap hari kita konsisten mengeluarkan barang-barang yang tidak kita gunakan atau tidak kita pakai dari dalam rumah, dalam 1 bulan insya Allah rumah kita akan terasa lebih lega dan secara otomatis juga akan lebih bersih. Itu. Jadi itu namanya decluttering. Nah, itu dalam konteks rumah syariat kita, rumah tempat tinggal kita, karena ya semakin kita punya banyak ruang di dalam rumah, maka kita pun insya Allah akan semakin betah, akan nyaman di dalam rumah kita. Lalu apa kaitannya dengan hati kita? Hati kita itu sering dipadankan, sering diumpamakan, atau bahkan memang hakikatnya rumah hakiki kita adalah hati kita. Hati kita adalah tempat di mana di situ di hati kita ada bersemayam berbagai rasa, berbagai fungsi, berbagai instrumen yang ada di dalam hati kita. Di hati kita lah Allah mengilhamkan jalan kefasikan dan jalan kebaikan. Di hati kita lah Allah menyimpan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, rasa empati, rasa simpati, tenggang rasa, tepus, seliro, sabar, tawakal, ikhlas, jujur, syukur, dan lain sebagainya ada di hati kita.
Sementara di satu sisinya hati kita juga bersemayam kebencian, dendam, amarah, dengki, iri, sum'ah, ujub, takabur, sombong, kemudian gede hulu, kemudian asa aing dan lain sebagainya. Nah, ketika hati kita kemudian dibiarkan berantakan seperti rumah kita yang dipenuhi dengan barang-barang bekas, kita sudah bisa menebak apa yang akan terjadi dengan hati kita penuh. Kita akan kesulitan untuk memilah dan memilih karakter mana yang harus kita ambil, harus kita ekspresikan, harus kita manifestasikan, harus kita wujudkan dalam keseharian kita. Karena di sininya pabalatak nih di hati kitanya. Ada cinta, ada kasih, ada sombong, ada takabur. Maka persis seperti the cluttering tadi, kalau kita ingin hati kita bersih, kalau kita ingin hati kita kemudian berfungsi sebagaimana mestinya, kalau kita ingin hati kita terasa lapang, terasa lega, terasa luas, maka kita harus mengupayakan untuk decluttering hal-hal yang tidak kita butuhkan dalam tanda kutip. Misal, untuk bisa melihat karakter-karakter yang baik, untuk bisa kita menemukan rasa cinta dengan mudah di hati kita, untuk bisa menemukan rasa sabar, untuk menemukan rasa syukur, untuk menemukan rasa ikhlas, untuk menemukan rasa tawakal, maka sifat-sifat karakter-karakter lainnya harus kita tata lah biar gampangnya. Jadi kita mulai, kalau tidak bisa sekaligus, kita keluarkan, bersihkan sombong kita dari hati kita, kita coba berusaha untuk tidak merasa lebih baik orang lain. Kita berusaha untuk tidak berusaha selalu minteri orang lain. Kita tidak berusaha kemudian untuk selalu menjelek-jelekan orang lain, selalu menganggap orang lain itu lebih rendah, itu lebih bodoh dari kita, orang lain itu lebih di bawah kita. Itu kita kikis, itu kita bersihkan, agar kemudian ketika kesombongan ini kita keluarkan, maka kita memberi ruang kepada tawadu untuk tampil. Tawadu dan sombong itu seperti inilah, punggung dan telapak tangan. Jadi kalau kemudian dua berada di tangan kita, kita akan sulit untuk menemukan atau untuk menggunakan mana yang akan kita pakai, tawadu atau sombong. Tapi ketika kita sombong kita keluarkan, kita skip, maka tawadu kita akan lebih dominan tampil. Begitupun ketika kebencian bertahta, masih berada di dalam hati kita, kesumat masih berada di dalam hati kita, dendam masih berada di dalam hati kita, maka akan sulit bagi kita untuk menampilkan cinta di ruang yang paling atas, karena posisinya berhimpitan nih. Jadi rasa cinta kita terhimpit oleh kebencian kita, oleh kedengkian kita, oleh amarah kita, oleh dendam kita, berhimpitan. Maka kadang-kadang kita pengennya menampilkan sisi cinta kita, tapi karena berebut itulah justru yang tampil kebencian kita, justru yang tampil agresi, rasa kemarahan kita dan lain sebagainya. Maka untuk bisa memberi ruang kepada karakter atau sifat cinta kita, bersihkan, keluarkan rasa dendam kita, rasa kesumat kita, rasa benci kita, agar cinta lebih dominan. Kemudian juga di hati kita bersemayam sifat kikir. Kikir bukan hanya kemudian tidak mau berbagi secara materi, kikir juga kadang-kadang pelit berbagi ilmu. Ini kan saya yang mesantren, ini kan saya yang riado. Enak aja dong kalau kamu tiba-tiba dapat sesuatu, padahal kamu malas riadohnya, kamu malas nyari ilmunya.
ini saya dong, pelit itu namanya. Maka agar kemudian sifat dermawan itu muncul, kikis sifat pelitnya, keluarkan sifat pelitnya dari kita, sehingga kemudian sifat kedermawanan kita akan memiliki lebih banyak ruang untuk tampil, memiliki lebih banyak ruang untuk berekspresi, dan kemudian mengejawantah, bermanifestasi dalam keseharian kita. Kalau kita punya duit, seberapapun besarannya, kita tidak lupa berbagi kepada orang yang memang seharusnya mendapatkan uang itu melalui wasilah kita. Kalau kita punya ilmu, kalau kita dikasih paham, kalau kita diberi kesadaran dari Allah, itu bukan semata untuk kita, bukan karena riadoh kita semata, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita upaya kita semata. Tidak. Allah kadang menitipkan ilmu, wawasan, pemahaman orang lain itu melalui riadoh kita. Jadi kalau kita kemudian tidak berbagi ilmu, tidak berbagi wawasan, tidak berbagi kesadaran, itu sama kayak kita nggak mau berbagi duit, pelit. Dan boleh jadi karena pelit itu ilmu kita jadi, nggak, karena tadi ruang hati kita dipenuhi dengan rasa pelit tadi, sehingga kemudian ilmu-ilmu baru tidak datang. Ilmu-ilmu atau pemahaman baru itu terhambat karena rasa kikir kita, karena kita tidak mau berbagi ilmu. Takut ria, takut kalau saya pamer ilmu begini. Bukan pamer. Orang ria itu, kalau kita nih selama ini pemahaman kita, ria tuh nggak mau dilihat orang. Nah kalau kita alasannya tidak mau dilihat orang, sama-sama, satu pengen dilihat orang, satu pengen itu sama-sama masih ada makhluknya, masih ada unsur manusianya. Orang yang gak mau ria itu ya bukan hanya ingin dilihat orang, ingin tidak dilihat orang pun ria. Seolah-olah hebat, ikhlas, paling tidak ria. Itu dari ria sebenarnya. Makanya berbagi itu adalah salah satu karakter, salah satu sifat, salah satu potensi kita untuk tampil. Nah, karena ruang untuk tampil bagi kedermawanan kita itu terhalang atau setidaknya terkurangi oleh sifat kikir, maka kedermawanan kita akan cenderung tidak nampak. Kemudian apalagi itu tadi sifat baik itu akan kehilangan atau berkurang ruangnya untuk tampil ketika kemudian opositnya, sifat-sifat lawainya masih kita simpan, masih kita kemudian sayang di sini. Aduh sayang, kalau sifat kikir ini buang nanti saya kebanyakan kemudian ketika saya selalu berbagi ilmu, nanti saya yang capek, orang lain yang pintar. Enggak seperti itu. Kemudian ketika kita ada kan sering kita dengar, saya tidak dendam, tapi saya tidak akan pernah melupakan kesalahan seseorang terhadap saya. Itu sama saja. Hanya beda narasi, hanya beda diksi, tapi haknya sama. Ketika kita tapi tidak melupakan kesalahan orang, kita sama wae, sami mawon. Itu juga harus kita kikis. Jadi dari decluttering ini bukan hanya barang-barang rongsokan, bukan hanya barang-barang yang tidak kita gunakan, bukan hanya barang-barang lama, bukan hanya barang-barang bekas yang tidak kita pakai yang harus kita keluarkan dari rumah kita untuk memberi ruang lebih kepada barang-barang yang baru, barang-barang yang lebih berguna, barang-barang yang lebih harga, bisa kita tata, bisa kita rapihkan sehingga rumah kita kelihatan lapang, indah, dan nyaman untuk kita tinggali. Hati kita pun demikian. Kalau hati kita sudah kita olah, kita tata, yang kebenciannya kita geser keluar, yang rasa irinya kita geser keluar, yang sifat
serak, sikap serakah, sikap takabur, sikap sombong, ujubnya kita geser dan dorong keluar, maka ruang hati kita akan lebih lapang, lebih bersih, lebih sehat, dan kemudian ketika bersih, datangnya kebaikan itu hanya sebuah keniscayaan. Ketika rumah kita itu bersih, wangi, kemudian lapang, kemudian juga rata, niscaya orang akan senang hati datang berkunjung bersilaturahim kepada kita. Sebaliknya ketika rumah kitanya sumpah awut-awutan, orang baru di depan rumah, di depan pintu aja, oh iya deh bu, iya deh pak, nanti saja saya mampirnya, karena lihat rumahnya kita awut-awutan, rumah kita berantakan. Begitupun hati kita, ketika hati kitanya dipenuhi kebencian, kedengkian, ujub, amarah, takabur, sombong, dan lain sebagainya, orang lain akan melihat kita sebagai sosok seperti itu. Malas ngobrol sama dia mah, pengennya menang sendiri. Malas kalau kemudian nanya ke dia mah paling jawabnya, kamu mah dasar pemalas, kamu mah dasar tidak mau belajar, kamu mah pengen enaknya saja dan lain sebagainya. Orang lain akan malas berdekatan dengan kita. Dan ketika orang-orang sudah malas berdekatan dengan kita, artinya sudah berapa banyak pintu kebaikan tertutup. Jadi kalau hati kitanya bersih, kebaikan itu datang dari segala penjuru. Gak harus dari kiai, gak harus dari ulama, gak harus dari orang yang ahli pesantren. Kebaikan itu bisa datang dari siapa saja. Contohnya, realnya, kemarin saya ketemu ketika saya sedang bersih-bersih, ada seorang yang saya kenal selama ini sebagai pemulung, tiba-tiba nanya ke saya, Pak, Bapak suka ke depan, emang Bapak ikut Toriko? Iya Pak, saya ikut pengajian Toriko. Kok Bapak tahu? Ya saya sering lihat Bapak ke saya, Bapak ke depan. Bapak tahu Toriko? Saya muridnya Abah Anom. Bayangkan. Saya langsung merinding. Bapak muridnya Abah Anom? Ya. Saya sudah 3 kali ditalkin sama Abah Anom. Sejak beliau masih hidup, saya sering ke sana. Kebaikan datang dari orang yang selama ini saya anggap sebagai pemulung. Ternyata dia bisa memberikan hikmah bahwa dia murid seorang alim besar yang dikenal seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia. Beda ketika kemudian saya menempatkan diri saya dan menganggap itu pemulung, kemudian saya nggak mau ngobrol sama dia. Saya tidak akan pernah tahu bahwa dia adalah murid Toriko. Kemudian apa yang bisa saya pelajari dari Bapak tadi yang ternyata adalah murid Nom. Selama ini memang saya lihat dia itu santunnya luar biasa. Ketika pagi atau sore dia ngambil barang-barang di lingkungan kami, selalu kulonungun, selalu nunduk. Kemudian meskipun bajunya tidak sebersih dan sebagus saya, dia justru wajahnya selalu cerah sumringah. Itu adalah salah satu bukti, salah satu contoh yang mungkin Allah berikan kepada saya, karena memang selama ini saya pun seperti itu. Saya tidak terlalu care, tidak terlalu peduli dengan barang-barang bekas yang ada di rumah yang numpuk, tapi ketika kemudian saya buang-buangin, ternyata memang masih ada space yang saya bisa pakai. Ternyata ruangan ruangan yang biasa untuk parkir motor itu
bisa untuk 3 motor. Tadinya sempit, tadinya jadi sangat bagus, tadinya kotor, tapi setelah saya bersihkan ternyata cukup lega, cukup untuk 3 motor parkir. Mudah-mudahan nambah motor. Jadi itu, hati kita pun seperti itu. Hati kita pun seperti itu kalau kita senantiasa berusaha untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tadi, sifat-sifat yang dalam tanda kutip negatif tadi, itu niscaya akan banyak datang, akan lebih banyak datang kebaikan-kebaikan yang kita tidak pernah sangka, kebaikan-kebaikan yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Dalam tanda kutip, bersihnya hati akan mengundang rezeki. Jadi kalau selama ini mungkin kita sering berkeluh kesah karena rezekinya susah, karena rezekinya jauh, karena rezekinya kurang, coba segera periksa di dalam rumah kita tuh ada berapa barang bekas yang masih kita tumpuk, yang masih kita sayang-sayang padahal kita tidak gunakan. Coba, mungkin setelah lihat tayangan ini tidak perlu ada piring yang tidak pernah kita pakai, nggak karena retak, tapi kita masih simpan. Di gudang kita ada kardus bekas yang kita tumpuk, yang sebenarnya tidak kita pakai. Di lemari kita apa yang sudah robek, yang sudah kita pakai, kita antep di situ. Coba itu kan, kemudian kita benahi sehingga lemari kita lebih punya ruang, gudang kita pun lebih punya ruang untuk barang-barang dan hal yang baru. Hati kita pun seperti itu. Ketika kita sudah keluarkan kesombongan kita, tawadu kita, insya Allah siapapun akan senang bergaul dan berteman dengan orang tawadu. Ketika kita senang berbagi ilmu, maka siapapun akan senang untuk bergaul dengan kita, untuk meminta atau setidaknya kemudian bertanya kepada kita, ngobrol sama kita. Kemudian ketika kita sudah mengeluarkan sifat rasa benci, kebencian, sifat kebencian, amarah, dengki, dendam itu, dan cinta kita tampil, maka bapak-bapak, ibu-ibu dikejar-kejar orang, karena apa yang ada di hati itu akan tercermin dari mimik dan muka kita. Jadi orang yang hatinya dipenuhi hal-hal negatif seperti benci, seperti dendam, amarah, itu setampan apapun dia, yang akan terpancar di auranya itu malah gelap gulita. Apalagi orang-orang yang bisa peka gitu, itu akan terlihat jelas banget gelap gulita. Meskipun dia kulitnya putih, meskipun mungkin dia tampan, meskipun dia rupawan, meskipun dengan dia cantik, tapi dari sorot matanya itu sangat jelas terlihat betapa hatinya itu dipenuhi dengan hal-hal yang kurang baik. Sebaliknya, contohnya yang Bapak tadi, kulitnya mohon maaf agak hitam, kemudian rambutnya agak merah karena mungkin panas-panasan, bajunya pun baju ya ala yang biasa jalan ngider, tapi wajahnya menampilkan sorot dan semangat yang meneduhkan. Mudah-mudahan itu adalah cerminan hati bagi saya. Saya meyakini bahwa apa yang dipancarkan si Bapak itu di raut wajahnya adalah gambaran bahwa hatinya memang sudah ditata sedemikian rupa, terlepas dari dia sebagai pemulung, terlepas dari pakaiannya yang compang-camping, terlepas dari kulitnya yang legam karena terbakar matahari, wajahnya tetap meneduhkan. Itu contoh nyata yang Allah perlihatkan kepada saya kemarin. Padahal si Bapak itu mungkin sejak saya di sini 20 tahun lalu, saya sering ketemu beliau. Saya sering kemudian ngasih barang bekas itu ke beliau, tapi saya nggak pernah tahu karena memang waktu itu saya tidak
ya tadi di hati saya masih ada anggapan dia mah pemulung, dia mah pemulung, dia mah pemulung. Tapi ketika dia mah pemulung, dia mah pemulung. Tapi ketika rasa itu bapak itu dia gendong karung, tapi setidaknya beliau lebih tua dari saya, setidaknya beliau selalu sopan ketika lewat, makanya saya panggil, Pak, punten ini ada barang-barang, kalau Bapak mau silakan ambil. Iya Pak, nanti saya simpan ini dulu, nanti saya balik lagi. Dan ketika balik lagi itulah sambil masukin barang-barang bekas yang saya kasih, beliau dan ternyata salah satu murid Syekh terkenal itu. Jadi dari decluttering ini saya belajar, dan mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa juga menambah wawasan bagi sahabat-sahabat untuk tadi bersih-bersih lah, bersih-bersih, baik dari segi lahirnya, baik dari segi batinnya. Dari lahirnya tadi, mulai hari ini dan seterusnya minimal 3 barang yang tidak lagi kita pakai, keluarkan dari rumah. Apakah itu rongsokan, ya kasih ke rongsokan. Kalau baju yang kira-kiranya sudah tidak dipakai, ya di gimana lah agar kemudian tidak memenuhi lemari kita. Hati kita pun mulai kita tata untuk tidak lagi didominasi oleh kesombongan, untuk tidak lagi didominasi oleh keangkuhan, ujub, takabur, ngewa, dendam, benci, rucit, pelit. Itu segera keluarkan, bersihkan. Kemudian setelah bersih sebenarnya kebaikan itu otomatis. Jadi dua sisi itu ya dalam ruang yang sama. Kotor dan bersih itu tidak mungkin bersih yang akan tampil. Sebaliknya, yang dominan bersihnya yang tampil, maka cintakan Allah secara otomatis si benci ini akan hilang. Ketika kita munculkan, maka sombong akan hilang. Jadi itulah riadoh sebenarnya. Jadi riadoh terbesar itu, terberat itu saat kita duduk bersila sekian. Riadoh terbesar itu bagaimana kemudian kita mengenali apa yang ada dalam hati. Kemudian kita memilih dan memilihnya, mana yang harus kita tampilkan, mana yang harus kita buang. Jadi dengan itu, maka ketika sudah bisa mengenal hati kita, maka insya Allah kebaikan akan datang, tidak perlu akan datang. Itu akan memberi banyak orang yang dengan kebersihan hatinya dalam tanda kutip menjadi magnet rezeki. Jadi kalau ada teori magnet rezeki, sebaik-baik magnet rezeki adalah hati yang bersih, hati yang tawadu. Itu magnet rezeki kita. Semoga ini saya lagi tertarik dengan burung-burung yang dari tadi berloncat-loncatan di depan saya, entah sedang memberi pesan apa. Mudah-mudahan ini juga akan jadi pelajaran bagi saya. Pesannya apa? Tapi setidaknya untuk pagi ini tadi decluttering itu banyak lebih tampil dominan, baik dari jasmani, dari rumah kita yang syariat ini, maupun rumah hakiki kita, yaitu hati kita. Bersihkan hati kita. Satunya dengan zikir Allah. Bagaimana caranya zikir? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau ingin berzikir, tanya pada pengamal zikir, tanya pada pengamal zikir, tanya pada ahli